Memang kalau saudara ingat ketika saya bahas tentang waktu Tuhan, memang kadang-kadang saudara, Tuhan nggak langsung jawab. Kadang-kadang Tuhan izinkan dulu proses demi proses terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tetapi dalam proses itu imani sungguh, kalau Tuhan sudah berfirman pasti digenapi, katakan amin. Makanya dalam proses inilah belajarlah untuk jadi anak Tuhan yang sabar, dan jadi anak Tuhan yang percaya waktu Tuhan yang terbaik, katakan amin. Sama-sama berikan tepuk tangan suara-suara yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh ada sampai hari Tuhan di minggu Paskah ini, semua karena kasih kebaikan Tuhan. Dan kami percaya kasih kebaikan Tuhan akan terus menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami sepanjang hidup kami. Artinya sampai masa tua kami akan melihat hidup kami pasti diberkati. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya Kamu siapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman-Mu. Kami percaya benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang Kau percaya menyampaikan firman, kami bersatu hati berdoa untuk hamba-Mu. Tuhan, sucikan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu. Jika ada dosa ampun, ampun kelemahan tubuh, Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, gak layak tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup menyucikan, melayakan, memampukan, bahkan mengubahkan yang biasa jadi luar biasa untuk jadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga benar-benar Tuhan, semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya pasti diberkati sempurna. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita dengan iman, sama-sama kita mau katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu saudara. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, minimal 2-3 orang kiri kananmu, depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Haleluya. Pak Pendeta belum gajian, ya memang tanggalnya luar biasa tuanya saudara, tapi dalam segala keadaan tetap bersukacita. Amin. Sekali lagi jumpai kanan kiri, mau katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Senang bisa jumpa saudara. Saya melihat semangatnya makin minggu makin luar biasa, makin hari makin dahsyat di dalam Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Lukas 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saudara. Saya akan baca 1, saudara 2, kita gantian 6. Kita akan baca sama-sama Lukas pasalnya yang ke-24. Kita akan baca saudara ayat 1 sampai 6. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Demikian ayat yang pertama. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat 2 silakan. Ayat yang ketiga, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat yang keempat. Ayat yang kelima, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ayat 6 sama-sama 3, ya.
Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah ketika ia masih di Galilea. Nah, saudara, hari ini kita merayakan yang namanya Paskah, saudara. Paskah sebenarnya terbagi dua, Paskah Perjanjian Lama dan juga Paskah Perjanjian Baru. Maksudnya apa, Pak Pendeta? Kalau Paskah Perjanjian Lama ini bicara tentang yang namanya ketika bangsa Israel bebas dari maut tulah ke-10, saudara, dan juga akhirnya bebas dari perbudakan di Mesir, saudara. Kita tahu bersama bahwa pada saat dimana tulah ke-10 bicara tentang maut, akhirnya apa? Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mengorbankan domba, kemudian yang namanya darahnya itu dibasuhkan di depan pintu mereka, saudara, di depan pintu-pintu rumah mereka, saudara. Akhirnya apa, saudara? Maut melewati rumah-rumah mereka. Akhirnya apa? Mereka terbebas dari maut dan selanjutnya mereka bebas dari perbudakan, saudara. Nah, itulah yang dirayakan dalam Paskah Perjanjian Lama. Tetapi Paskah Perjanjian Lama itu ternyata adalah nubuatan tentang Paskah Perjanjian Baru, di mana akhirnya apa? Manusia yang harusnya ngalamin maut, upah daripada dosa, akhirnya ngalamin yang namanya kebebasan, ngalamin yang namanya kehidupan. Kenapa? Karena ada darah anak domba Allah yang tercurah di atas kayu salib. Saudara dan saya, di dalam Paskah ini, saudara, kita menerima yang namanya keselamatan dalam hidup Yesus Kristus. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, makanya hari saudara bicara tentang ketika Tuhan bangkit, di mana Paskah kita rayakan, kita akan sama-sama belajar makna di balik kebangkitan. Sama-sama bilang sama saya, makna di balik kebangkitan. Ini yang menjadi judul khotbah saya hari ini. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya diberkati Tuhan. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, apa makna yang terkandung dalam kebangkitan Tuhan? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang kuasa Tuhan tanpa batas. Sama-sama bilang sama saya, kuasa Tuhan tanpa batas. Coba kita lihat ayat 2-3, saudara. Lukas 24 ayat 2-3, sama-sama kita akan baca, saudara. 2-3, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, ya. Mereka mendapati apa? Batu sudah terguling dari kubur itu. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Kita tahu bersama bicara tentang kematian. Kematian adalah batas akhir dari kekuatan manusia. Saudara mau sehebat apapun, saudara mau sekaya apapun, saudara mau punya jabatan seperti apapun, akan ada saat di mana akhirnya kalau memang sudah waktu Tuhan, akhirnya kita akan dipanggil, akhirnya kita akan ngalamin yang namanya kematian, saudara. Bahkan saya pernah dengar satu cerita, satu kisah, saudara, kesaksian. Ada seorang yang amat sangat kaya raya, saudara. Dia ingin bisa lebih panjang umur, tetapi apa? Tidak bisa. Sampai dokternya bilang, Pak, mau kita ganti posisi pun, mau Bapak bayar berapapun, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena memang sudah waktu Tuhan. Dan saya mau bilang, saudara, kenapa? Karena sekali lagi kematian adalah batas akhir kekuatan manusia, saudara. Tapi kabar baiknya saya mau bilang, saudara, Tuhan kita sudah menang atas maut. Katakan amin. Menyatakan kuasanya besar, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, makanya ketika kita merayakan Paskah, ketika kita ingat Paskah, kita ingat kebangkitan, kita ingat kita punya Tuhan yang kuasanya dahsyat, kuasanya luar biasa. Makanya kalau kita ingat kita punya Tuhan yang kuasanya dahsyat luar biasa, harusnya orang Kristen nggak ada ketakutan lagi. Katakan amin. Kenapa? Karena apapun yang ada di depan kita, either itu masalah, tantangan, persoalan, kehidupan, sakit, penyakit, itu tidak ada kuasanya dibanding kuasa Tuhan kita yang besar. Katakan amin. Amin belum gajian tuh beda ya. Sekali lagi, amin. Mantap. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, ya, kan ada banyak orang Kristen hari-hari ini, saudara, menghadapi masalah ketakutan. Satu quotes ini sangat memberkati saya, saudara. Dikatakan begini, Tuhan lebih luar biasa, Tuhan lebih dahsyat, greater than any problem, dari segala masalahmu. Masalah, tantangan boleh ada, tapi kita nggak takut karena kita tahu bersama Tuhan kita pasti menang. Katakan amin. Jadi sekali lagi saya mau bilang, saudara, jangan dikit-dikit ketakutan. Ingat Paskah, ingat kebangkitan, ingat kuasa Tuhan kita dahsyat luar biasa. Katakan amin.
Jadi apapun yang sementara saudara hadapi, rancangan orang jahat kah, jangan ada ketakutan. Kenapa? Karena Tuhan kita lebih berkuasa daripada orang jahat, katakan amin. Apalagi bicara tentang kuasa kegelapan. Karena ada masih banyak anak Tuhan takut kuasa kegelapan. Anak Tuhan ngakunya Kristen, kalung salib, anting salib, baju salib, tinggal di salib yang belum. Tapi masih takut kuasa kegelapan, takut setan. Saya mau bilang saudara, melalui kebangkitan Tuhan, iblis telah dikalahkan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jangan cuma di gereja tepuk tangan. Jangan cuma di gereja, amin. Oh Tuhan, saudara dan saya kita anak Tuhan, amin. Tapi bicara tentang tadi ya, saya ingat satu cerita kemarin saudara, ada satu orang di Amerika, mereka percobaan saudara, karena dia pengen panjang umur, jantungnya udah rusak, dia ganti dengan jantung, mohon maaf, jantung babi katanya saudara. Ternyata jantung babi dan jantung manusia katanya ada kesamaan saudara. Jadi akhirnya apa? Dia pakai jantung babi, dia coba saudara. Dia coba, ini selesai juga saudara. Nah tapi begini saudara, anak Tuhan jangan lagi ada ketakutan saudara. Kita anak Tuhan, iblis harusnya takut lihat kita, amin. Apalagi orang-orang zaman sekarang, harusnya iblis lebih takut lihat manusia zaman sekarang. Kenapa iblis lihat manusia zaman sekarang? Wajah iblis ngegitu-gitu amat. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, ada kuasa Tuhan yang besar dalam kita, amin. Jangan lagi ketakutan, jangan lagi pendeta ada setan. Ya Tuhan Yesus. Saya mau bilang saudara, dalam perjalanan kehidupan saya pernah mengalami banyak hal saudara. Saya pernah kasih kesaksian saudara. Awal saya pernah kerja di sebuah hotel saudara. Di hotel itu saya kerja, kemudian sebagai manajer berdua saudara bersama dengan teman saya saudara. Akhirnya apa? Katanya, di hotel ini ada satu kamar yang nggak boleh dijual. Jangan sampai dijual. Kenapa? Karena banyak setan, banyak kuntilanak, banyak tuyul-tuyulnya katanya saudara. Kuntilanak yang beneran, bukan kuntilanak zaman sekarang yang suaranya halo om, bukan. Kuntilanak beneran ya. Nah itu saudara. Nah dia bilang jangan jual kamar ini soalnya bahaya kalau sampai ada yang masuk terus akhirnya lihat setan dan lain sebagainya. Nama baik hotel kita bisa tercemar. Akhirnya saya bilang oke, siap, saya nggak akan jual. Lama waktu saya kerja di situ, singkat cerita saudara, ada teman saya datang. Dia WL saudara, dia datang. Dia bilang, Sel, gue mau pelayanan ke Jakarta. Saya bilang oke, datang aja bro. Gue sekarang manajer hotel, gue akan siapin kamar buat lu. Jangan suzon dulu. Saya kan orang baik. Jadi saya bilang bro, gue siapin kamar. Dia datang saudara. Akhirnya sekarang saya lihat ya banyak kamar kan. Saya bilang ke resepsionis saya, tolong kamu liatin kamar ya. Cek. Pak, penuh loh, kok bisa penuh? Iya, soalnya ada wedding, banyak yang pakai kamar. Waduh, coba cari lagi. Dia cari lagi, Pak ada Pak. Nah itu aja. Tapi kamar yang itu Pak. Wah, saya udah tahu kan kamar yang nggak boleh dijual, yang katanya banyak setannya, kuntilanak segala macam saudara. Oh Tuhan, saya sayang banget sama teman saya. Akhirnya saya bilang sama resepsionis saya, itu aja. Ya, saya sayang dia, tapi harga diri lebih penting, saudara. Jadi saya bilang ada bro, jarang dijual bro. Yang mana? Tuh yang pojok sana. Anterin? Enggak, pergi aja sendiri. Saya bukan takut, geli aja gitu, saudara. Akhirnya saudara, dia tidur di kamar yang banyak setannya. Saya nggak bisa tidur, saudara. Ya saya kepikiran Tuhan bagaimana nih teman saya Tuhan. Karena katanya kan kamar itu ada setan, kuntilanak, genderuwo, segala macam saudara. Nah, saya bukan takut dia diapa-apain sama kuntilanak. Saya takut kuntilanaknya diapa-apain sama dia saudara. Ya saya kepikiran bagaimana. Pagi-pagi saya telepon, nggak diangkat. Telepon 2 kali, nggak diangkat. Ketiga baru, halo, oh puji Tuhan masih hidup saudara. Nah, saya bilang bro makan bareng saya cerita bro sebenarnya kata teman saya di situ banyak setan. Saya lihat wajah udah merah, udah mau marah-marah saudara. Tapi kan dalam Tuhan harus ada kasih dan kesabaran saudara. Saya lihat dia tarik napas. Saya udah siapin kata-kata ingat gratis. Nah akhirnya dia bilang begini, puji Tuhan waktu gua tidur di kamar itu tenang, gak ada gangguan. Kenapa? Karena sebelum masuk
gue urapin dulu semuanya. Pas sebelum tidur gue berdoa dulu, tidur nyenyak gak ada gangguan. Terus satu kalimat yang dia bilang sama saya dan saya ingat sampai sekarang, dia bilang begini, saudara, kita tuh anak Tuhan, anak terang. Anak Tuhan, anak terang, datang di tempat yang paling gelap sekalipun, tempat yang gelap Tuhan ubahkan jadi tempat yang terang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ya, makanya saya mau bilang, saudara, anak Tuhan janganlah takut-takut setan. Bikin malu, saudara. Anak Tuhan takut-takut setan. Saya sejak saat itu, mana setan, mana. Pernah saya tinggal di sebuah tempat, saudara, katanya ada banyak setan di sini. Ada setan mata merah. Mata merah. Tapi betul, saya ditunjukin fotonya, ada setan mata merah, gondrong, tebel gitu, saudara, matanya menyala merah. Saya lihat, ada loh. Saya penasaran, saudara. Tapi dalam pikiran saya ketika lihat foto itu, saya ingat, cocok juga jadi bintang iklan obat mata, saudara. Iya dong, jadi kalau saudara ada yang punya perusahaan obat mata, boleh tuh undang ini. Jadi setan jalan, terus ada artisnya bilang, wah mata kamu merah nih, pakai Insto. Nah, Insto seger. Pendeta siap industri, saudara. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat apa itu? Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, ya, bilang mata merah, tapi saya penasaran, saya cari mana, nggak ketemu mana nih. Saya sengaja jalan malam-malam, tengah malam, mana, nggak ada. Saya udah siap-siap, mana mata merah muncul, gua colok mata lo. Nggak ada. Nah, jadi saya mau bilang sekali lagi, saudara, jangan lagi ada ketakutan, amin. Kenapa? Ingat kebangkitan kita, ingat kuasa Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Amin. Apapun yang ada di depan saudara, melangkah dengan iman. Kalau Tuhan kita kuasanya dahsyat luar biasa, kemenangan yang jadi bagian setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ingat kebangkitan, ingat kuasa Tuhan yang dahsyat. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa makna dari yang namanya kebangkitan? Sama-sama kita lihat, saudara. Yang kedua adalah bicara tentang firman Tuhan pasti digenapi. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan pasti digenapi. Amin. Coba kita lihat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, saudara. Ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Ayat 7 dan 8. 3, ya, yaitu harus ke tangan orang-orang berdosa dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat yang ke-8, maka teringatlah apa? Jadi soal kematian dan kebangkitan itu sudah Tuhan sampaikan jauh sebelumnya, saudara. Dan akhirnya apa? Itu tergenapi, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, tentang kelahiran dan kematian Tuhan Yesus juga sebelum yaitu datang ke dunia jadi manusia 700 tahun sebelumnya, Nabi Yesaya sudah menubuatkan itu, saudara. Artinya apa? Kita bisa melihat yang namanya firman Tuhan itu pasti digenapi. Katakan amin. Saya mencatat di sini, saudara, firman Tuhan pasti digenapi. Apa yang sudah keluar dari mulut Tuhan itu pasti terjadi. Katakan amin. Ini sejalan dengan Yesaya 55 ayat 11. Coba kita lihat Yesaya 55 ayatnya yang ke-11. Yuk, yang sudah di sana Yesaya 55 ayat 11 boleh bilang haleluya. 3, ya, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan apa? Kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan apa? Melaksanakan apa yang, dan perhatikan apa, dan akan berhasil dalam apa yang. Kata melaksanakan di sini bahasa aslinya adalah asah, saudara. Ini sebuah kata kerja yang bicara tentang apa? Keep doing it, tetap melakukan. Sampai kapan? Sampai itu terjadi, sampai itu digenapi dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, dalam kehidupan setiap kita, ingat baik bahwa apa? Kalau Tuhan sudah berfirman itu pasti digenapi. Katakan amin. Di dalam kehidupan saudara dan saya, ketika kita menghadapi masalah, tantangan, persoalan kehidupan, sakit, penyakit, dan ketika kita berdoa sama Tuhan, minta pemulihan, minta mujizat, minta kemenangan, kemudian Tuhan sudah
kasih firman-Nya dalam kehidupan setiap kita, pegang teguh itu. Karena Roh Kudus mengingatkan tentang firman, maka akhirnya apa? Firman akan menjadi bagian kita. Pegang teguh itu, karena itu pasti digenapi. Katakan amin. Memang kalau saudara ingat ketika saya bahas tentang waktu Tuhan, memang kadang-kadang saudara, Tuhan nggak langsung jawab. Kadang-kadang Tuhan izinkan dulu proses demi proses terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tetapi dalam proses itu imani sungguh, kalau Tuhan sudah berfirman pasti digenapi. Katakan amin. Makanya dalam proses inilah belajarlah untuk jadi anak Tuhan yang sabar, dan jadi anak Tuhan yang percaya waktu Tuhan yang terbaik. Katakan amin. Karena saya pernah ngalamin saudara, saya pernah cerita sama saudara, dimana ketika awal mula saya nyampe ke Jakarta, sebelum merantau, Tuhan sudah kasih saya firman yang bilang begini saudara, bahwa aku akan memberkati, aku akan meratakan jalan-jalan, aku akan menyediakan harta benda yang tersembunyi dan lain sebagainya saudara. Tetapi dalam proses perjalanan kehidupan saya, ketika saya nyampe di Jakarta, saya sampai lihat, Tuhan, mana nih jalan yang rata Tuhan? Malah aku ngalamin proses kehidupan, naik turun, mendaki gunung, lewati lembah. Mana rata jalannya Tuhan? Mana nih Tuhan harta benda yang tersembunyi? Tersembunyi banget Tuhan. Oh Tuhan, nah dong hepeng. Oh tuh, nangadong, hepeng. Saya mau bilang saudara, itu ngalamin proses. Kemarin hari Jumat kan saya cerita kan, saya culture shock saudara. Nyampe di Jakarta, awal-awal waktu di Manado semuanya serba nyaman. Naik angkot pun enak bos. Angkot-angkot di Manado mewah, sofa. Nggak ada tuh 46 mepet-mepet, nggak ada. Sofa enak, ada lampu-lampunya, ada musiknya. Sampai teman saya dari Cungkok bilang begini, wow, angkot di Manado seperti diskotik katanya saudara. Naik angkot kalau di Manado, kalau misalnya kita berhenti, dia lewat lebih jauh daripada kita berdiri, kita akan bilang, sorry, I can't. Capek. Di Jakarta, udah nyari angkot susah, duduk ngetem lama, udah panas, udah kayak neraka di dalam, nggak jalan-jalan. Tapi yang bikin saya kaget adalah naik Kopaja saudara. Oh Tuhan, kalau di Manado angkot berhenti di depan, Kopaja kita kejar, persis kayak jodoh. Ini yang pasti jomblo. Pak Pendeta, kami butuh pelepasan. Saya mau bilang saudara, oh Tuhan mesti dikejar. Dan saya pernah kaget banget awal-awal mulai naik Kopaja. Saya udah di dalam, saya udah bilang, kiri bang. Dicuekin. Saya bilang, kiri bang, kiri bang. Abangnya bilang, loncat aja mas. Oh Tuhan. Disuruh loncat bos. Oh Tuhan, loncat. Masa cuma gara-gara mau turun saya harus bercanda dengan maut. Oh Tuhan. Tuhan. Yeah. Oh Tuhan, sampai dia bilang, iya loncat aja, pakai kiri duluan ya. Dalam hati saya, apakah kaki kiri duluan bisa menjamin keselamatan saya? Oh Tuhan, tapi proses, tapi setelah itu langsung lagi. Acara apa ini? Tuhan, ini sesi memang paling kacau-kacau guys. Tapi kan langsung udah. Dari angkot Kopaja yang menantang maut langsung udah. Supra geter.
Yang saya cerita kemarin Jumat itu. Yang kalau saya kemana-mana getar semua. Oh Tuhan. Sampai saya masih WL pelayanan, sampai di mimbar suara saya juga. Bukan karena dia fragma, memang getaran dari shock breakernya. Tekan ngelaksonya. Oh Tuhan. Tapi proses. Sampai akhirnya terus dalam Tuhan, setia, jaga hidup kejujuran. Akhirnya apa? Diberkati. Sudah. Saya mau bilang saudara, yang namanya firman, yang namanya janji Tuhan itu pasti digenapi. Amin. Gereja ini ketika Tuhan berfirman, berjanji kepada gembala sidang, kalau melayani gereja Tiberia Lautan Manusia berjubakan kekudusan, apakah langsung terjadi? No, ada prosesnya saudara. Dari yang sedikit terus berkembang sampai akhirnya apa saudara? Natal aja Lautan Manusia. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, yuk ingat kebangkitan Tuhan menyatakan kalau Tuhan berfirman, kalau Tuhan berjanji pasti digenapi. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kalau Tuhan berfirman, kalau Tuhan berjanji pasti digenapi. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, imam musik boleh siap-siap saudara. Apa makna yang terkandung dalam kebangkitan? Saya mencatat, kebangkitan ditawarkan untuk semua orang. Sama-sama bilang sama saya, kebangkitan untuk semua orang. Coba kita lihat ayat yang ke-10 sampai 12 saudara. 10 sampai 12 sama-sama kita baca. 3, ya. Perempuan itu ialah apa? Dan perempuan-perempuan lain yang juga apa? Bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada apa? Rasul-rasul. Kalau di sini langsung memberitahukan kepada rasul-rasul. Tapi ketika saya mempelajari saudara, beberapa referensi mencatat begini, bahwa bukan hanya kepada rasul-rasul mereka beritahukan tentang kabar kebangkitan yang luar biasa ini, tetapi dalam perjalanan mereka memberitahukan kepada setiap orang yang mereka temui di jalan saudara. Dan saya mau bilang saudara, ini baru yang namanya misionaris saudara. Kabar kebangkitan ini sama pentingnya dengan kabar kelahiran. Kenapa? Karena ini adalah bagian yang penting, yang esensi dalam iman kekristenan kita saudara. Karena Alkitab bilang apa? Jika Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Makanya kebangkitan satu hal yang sangat penting dalam iman kekristenan kita saudara. Bagaimana kita bisa beriman kita punya hidup yang kekal kalau yang mengatakannya saja tidak bangkit saudara? Bagaimana kita bisa beriman kita akan pesta dalam kerajaan sorga kalau yang mengatakannya saja tidak bangkit dan naik ke sorga? Tapi karena Tuhan bangkit dan dia naik ke sorga, menyediakan tempat buat saudara dan saya, maka kita bisa beriman dengan sungguh-sungguh bahwa kita pasti dibangkitkan dan pesta dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Makanya bagian ini seringkali berusaha untuk mau ditutupi. Makanya muncul, kalau saudara baca Alkitab, pada masa itu para imam-imam kepala membuat cerita bahwa apa? Oh, Yesus tidak dibangkitkan. Bikin cerita bahwa dia dicuri jasadnya supaya orang tahu dia nggak bangkit. Tapi semuanya langsung terbantahkan. Kenapa? Karena Tuhan menampakkan diri bukan hanya kepada 1-2 orang saja, tetapi kepada banyak orang. Jadi pada saat itu cerita yang coba dibuat oleh para imam kepala langsung bisa terpatahkan. Tapi akhirnya apa? Dibuat lagi cerita-cerita lain saudara, untuk supaya mengaburkan kenyataan. Tapi saudara dan saya, kita tahu kebenaran Tuhan Yesus sudah dibangkitkan. Katakan amin. Tuhan kita sudah mengalahkan maut, katakan amin. Nah tugas kita sama seperti perempuan-perempuan yang mendukung pelayanan Tuhan Yesus saudara, ketika mereka menerima kabar tentang kebangkitan, mereka share. Setiap orang yang mereka temui, mereka bagikan kabar kebenaran ini saudara. Inilah yang harus kita lakukan. Karena memang Tuhan mau saudara dan saya apa? Dalam perintah amanat agungnya, pergilah, jadikanlah Kristen sini kan
kayak nggak tahu amanat agung ini. Pergilah, jadikanlah, yes, misionaris. Makanya Tiberias visinya adalah apa? Mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris. Siap? Mau bilang sekali lagi saudara, jadilah pewarta-pewarta. Kemanapun saudara berada, kabarkan firman. Pak Pendeta, tapi kan saya bukan seorang pendeta, saya bukan seorang pelayan Tuhan, saya bukan orang yang melayani di gereja, saya jemaat biasa. Apapun posisimu, semuanya kita hamba Tuhan. Saudara dimanapun berada, itu ladang pelayananmu. Makanya saya kan sekarang disebutnya pendeta war takjil. Ya, saya pikir-pikir, tim saya bilang begini, tahu apa kepanjangan war takjil? Hah? Wartakan Injil. Don't worry, no smoking. Iya saudara, wartakan Injil. Mereka sampaikan, Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, kita udah kasih tahu. Tapi kadang-kadang gitu Pak Pendeta, capek kasih tahunya. Udah nggak apa-apa, kasih tahu aja. Tapi berhikmat ya, jangan langsung ingat kebangkitan, wartakan Injil. Pas banget tetangga belum tahu Injil, pulang dari gereja langsung, Tuhan, ingat kebangkitan. Oh Tuhan, dia lapor polisi, tangkap, tarik, dibawa ke polsek. Siapa yang suruh? Pendeta Marcel. Saya lagi khotbah, polisi datang 5 orang. Anda Pendeta Marcel? Bukan, saya Elfri Sirait. Aman. Pendeta Elfris lagi khotbah. Saudara-saudara langsung ditangkap. Saya lihat Pak Elfris, rasakan itu Brahma Kumbara. Oh Tuhan, Tuhan bercanda, Tuhan bercanda, Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, beriman, wartakan kebenaran. Tapi saya, mungkin banyak saudara bilang, Pak Pendeta, tapi banyak yang menolak. Saudara lihat lagi, ayatnya yang ke-10 terakhir, dikatakan, salah satu yang mereka beritahukan adalah kepada rasul-rasul. Siapa rasul-rasul? Hah? Oi, rasul siapa? Ya, murid-murid Tuhan Yesus, inner circle-nya Tuhan Yesus. Kan murid-murid ada yang 12, ada yang 70, ada yang 120, dan seterusnya. Nah ini yang 12, mereka yang kenal Tuhan secara dekat, inner circle-nya Tuhan, melayani bersama, dengar firman secara langsung, lihat Tuhan lakukan mujizat secara langsung. Tapi ketika mereka terima kabar kebangkitan, pada awalnya mereka apa? Dikatakan apa? Ayat 11. Tetapi perkataan itu seakan-akan apa? Omong kosong. Mereka tidak percaya kepada mereka aja nggak percaya waktu itu awal-awalnya saudara. Apalagi kita hari-hari ini, mungkin orang yang saudara sampaikan kabar baik itu nggak pernah baca firman, nggak pernah baca Alkitab. Tapi tugas kita yang penting menyampaikan soal terima, percaya, bertobat, itu urusannya Roh Kudus saudara. Amin. Jadi pokoknya udah sampaikan saja, kabarkan saja. Tapi jangan cuma sampai di situ. Pastikan kita juga menghidupi apa yang kita imani. Dengan cara apa? Merespon. Sama seperti apa yang Petrus lakukan. Ayat terakhir kita saudara. Sungguh pun Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia apa?
Ia melihat hanya apa? Kain. Kapan? Dari sini kita bisa melihat yang menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru adalah orang Sunda, betul. Iya kan? Coba lagi ayatnya. Kain, kafan. Harusnya kain, kafan. Kenapa pakai P? Karena nggak bisa ngomong F. Kumaha iya teh aya naon? Biar. Tapi kalau perjanjian lama saya temukan ternyata orang Batak. Iya. Halak kita do. Horas bah. Horas bah. Batak Pride. Marcel Simangunsong. Dari mana Pak Pendeta dasarnya? Saudara ingat kisah Nuh? Ketika Nuh lihat air, Nuh berkata, air bah. Orang mana yang kalau bicara ada bahnya? Kalau orang Manado, air Jo, nggak mungkin. Ini betul. Bagaimana pula ini? Tapi sekarang saya mau bilang saudara, Petrus bukan hanya sampai pada percaya, dia juga meresponi. Saudara saya, ingat kebangkitan, iman kita bangkitkan. Dan jangan hanya sampai pada iman percaya saja, tapi aplikasikan iman kita dengan tindakan, dengan respon yang benar. Supaya sekali lagi melalui kehidupan setiap kita banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kebangkitan itu semua orang. Kabarkan kabar baik ini untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sejenak boleh bersaat teduh di hadapan Tuhan. Kebangkitan mengingatkan setiap kita bahwa kita punya Tuhan yang kuasanya dahsyat luar biasa. Oleh sebab itu mari, jangan ada ketakutan lagi, jangan ada kekhawatiran lagi. Karena tidak ada kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa Tuhan kita. Ketika kita bersama dengan Tuhan, kemenangan, mujizat, pemulihan pasti dinyatakan. Tapi ingat baik, segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Belajar bersabar, belajar percaya akan waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Dengan dasar bahwa apa? Firman Tuhan, apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Sambil angkat tanganmu, apapun kemustahilan yang sementara kau hadapi dalam hidupmu, ingat baik, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup lakukan segala perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Terus angkat tanganmu, pandang Tuhan. Pandang Tuhan malam hari ini.